membagikan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum untuk melaksanakan Jumat. Belum ada itu ceritanya. Ya, artinya apa? Bahwa wasail-wasail ini, wasail-wasail aturan-aturan ini semua ini sudah mampu untuk kemudian kita lakukan dengan wasilah yang lain, dengan perantara yang lain untuk mencapai tujuan yang sama. Itu sudah cukup, tidak masalah. Kira-kira begitu pendekatannya. Kita mau itu, kira-kira begitu. Gini, matur nuwun Pak Umar, angsal souvenir saking teras pupuk. Mungkin berkenan. Pertanyaan selanjutnya monggo. Gini, tanya itu masalah souvenir itu ya. Sebetulnya souvenir terbaiknya orang bertanya itu tidak. Jadi Dawuh Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al ilmu itu khazan. Ilmu itu kayak berangkas-berangkas yang tertutup dengan sangat rapat. Mafatihuha aswal. Kunci-kuncinya di sana itu adalah pertanyaan. Makanya fas'alumin. Maka kalau kamu kemudian ada satu keraguan, ada satu kegamangan terkait masalah keilmuan, tanya. Fa'innahu yujabu fi arba'ah. Ketika ada orang tanya semacam Mas Umar tadi itu, maka yang mendapatkan pahala itu 4, Pak. Sentakok sitok, tapi sengituk pahala itu 4 kelompok. As-sa'il, maklum, Mas Umar, takok. Kemudian yang jawab, pokok gak ngawur ya. Al-alim. Yang ketiga al-mustami', yang keempat al-muhib lahu. Yang pertama yang tanya, yang kedua yang jawab, yang ketiga yang dengar, yang keempat orang paham sing ditakoni, ya ora paham jawabane. Tapi demen kambek sing takok ya demen, kambek sing jawab ya demen, kambek sing krungu ya demen banget. Ini paling akeh. Sehat selalu dalam bimbing kami dalam pengajian ini. Perkenalkan, nama saya Khudri Yasin, asal dari Bondowoso. Di sini kami menempuh kuliah yaitu di IAIN sekaligus mondok di Lirboyo HY. Ingin tanya Gus, masalah di pondok pesantren kan yang kita kenal ada 2 sistem pendidikan, yaitu al-adab wal ilmi, yang juga satunya al-ilmu wal adab. Kemudian yang salah satu yang lagi menjadi fenomena hari ini yaitu ketika salah satu pesantren mengandalkan atau mendominasi kurikulum al-adab wal ilmi atau terlalu fanatik hingga oleh kelompok sebelah nanti menjadi cibiran, yaitu dianggap sebagai pesantren yang menganut terlalu al-adab wal ilmi dianggap sebagai feodalisme. Mungkin tanggapannya Gus. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa? Masalah lacak dokter ini. Aku mau mulai iana itu. Ternyata tenang, nih iana. Aku malah iling. Nah iana itu ada bahasanya nih. Jawab Mas Umar. Pokoknya ini sarjana hukum Pak. Karena kalau sampai dia salah memberikan hukum, maka terjadinya sarjana hukuman. Gila. Wujubul jihad alladzi faradallahu lana itu adalah wujubul wasail. Kewajiban kita untuk kemudian tandang, nyandak, pedang, nyakal bedil, itu semua hanya sarana saja. Hanya kewajiban yang bersifat sarana. Aku makan ngomongin wasail, betul kan? Hanya wasilah saja. Lal maqasid itu bukan tujuan sebetulnya. Jadi hukum-hukum itu semuanya, aturan-aturan itu bukan tujuan. Idil maksud bil qital inama al hidayah. Idil maksud bil qital inama al hidayah. Yang dimaksud dengan perang itu intinya ini adalah hidayah, mengarahkan ke arah yang benar. Bi annahu la ilaha illallah wa anna sayyidana wa maulana Muhammad Rasulullah. Itu. Wa amma qatlul kufar falaysa bimaksud, membunuh mereka itu sama sekali bukan tujuan. Hatta law amkan al hidayah bi iqamati dalil,
Bahkan ketika kita mungkin untuk mengarahkan mereka hanya sekedar ngejak ngopi, maka itu harus dilakukan. Biqomatid dalil, menunjukkan mereka hanya dengan kita ajak ngobrol, dengan kita beritahu dalil-dalilnya, dengan kita beritahu bahwa ada sarana lain yang bisa kita lakukan untuk kemudian mereka, oh iya, kamu benar, itu harus kita lakukan. Tidak lagi mengangkat pedang. Dari negara kita, apapun situasinya, pada kenyataannya belum ada ceritanya. Sefasik apapun orang, sebrengsek apapun orang, nggak ada Pak ceritanya yang kemudian jangan ada. Belum ada. Pemerintah kita, apapun orang boleh ngomong, pada kenyataannya pemerintah kita sangat menghargai kepentingan-kepentingan antar agama dalam peribadatannya. Dan memang kita dari awal sudah sepakat bersama untuk kemudian bergandengan tangan, bersatu padu untuk membangun bangsa ini secara bersama-sama, lintas suku, lintas warna, lintas agama, atas nama sesama anak bangsa. Nah itu, agak-agak begitu. Kira-kira begitu. Walhasil itu aku isi boleh itu. Aku bener nih yana apa gak, ternyata iya. Maka uang lali kan juga apa, tapi ternyata lali gak nemen gak awam. Lagi lah. Hatta law amkana al-hidayah bi iqamati dalil bi ghairil jihad kana aula minal jihad. Kalau memang ada sarana, bisa kita gampangane. Kalau memang ada sarana yang kayaknya jauh lebih efektif, lakukan. Al-akhdhu bil jadidil aslah. Ya, kira-kira begitu. Terus mau pertanyaan apa? Masalah adab. Aku kok tahu ngomongnya adab al-Qur'an ini kapan ya? Kok tahu aku ngomong ini Qur'an. Apa ini sebutakannya apa ini? Adabnya apa ini? Apa? Apunten masalah feodalisme pesantren. Feodalisme itu apa? Terlalu fanatik terhadap Tasuk, akma, fanatisme. Sebagaimana fanatis kita kepada MU misalnya, ya. Loh, aku lebih ambil dinoi. Aku baru sadar kenapa MU kemudian kalah. Nelongso, lah aku melu nelongso tenan itu. Apapun pulau niku wong sing tau luar biasa demene kambek menungso jenenge Eric Cantona. Ana wong biyen nek bal-balan kait kene. Ya, Eric Cantona. Artinya lamun to MU pola kalah tetep melu nelongso. Aku baru ngertinya pas lagi pola kalah. Ternyata ada beberapa bocah yang saking kocloknya bahasa India, MU didadekno selawatan. Ya itulah kadang-kadang yang membuat kadang-kadang gak apa-apa, terserah itu ya. Cuman kotos kafir pada kabeh bahasa mau tuh. Faulaika humul kafirun. Coba sama lihat itu tafsirannya. Faulaika humul kafirun itu. Faulaika humul kafirun itu coba sama lihat. Nah, itu kan jelas itu bahwa Dawi Abdullah bin Abbas laisa bikufrin laisa bikufrin anil millah. Ketidakmampuan kita untuk kemudian menegakkan aturan-aturan yang dibangun sesuai dengan apa yang dibangun era Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat itu tidak serta-merta membuat kita itu keluar dari Islam, tidak. Walaysa kaman kafara billahi wal yaumil akhir. Niki saking wonten jamaah putri saking Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Nama lengkapnya Hidayatus Sholihah dari Jakarta, tapi dipanggilnya Dandi. Saya baru sekali ini datang ke pengajian ini karena nggak tahu kenapa tertarik pada saat bilang mau pergi, ya udah pergi. Saya beli tiket tadi pagi, nyampe di sini 7:30 pagi pakai Citylink. Nah, sangat menarik. Dari tadi yang saya simak sangat menarik mengenai pembahasan ada budaya dan segala macam, ada tentang ada yang dilarang, ada yang di ini. Nah, saya pengen bertanya, tapi mungkin agak mendasar ya, karena ilmu saya kan nggak sedalam apa yang ibu-ibu dan bapak-bapak semua di sini. Saya lebih general banget, makanya saya mau bertanya bahwa yang saya tahu, mungkin salah ya, mungkin saya salah. Agama tidak hanya bicara tentang perintah saja, contoh perintah sholat, tapi agama juga mengatur semua tentang larangannya. Nah, yang saya pengen tanyakan kepada Gus Kausar, bagaimana orang atau umat yang telah menjalankan perintah minimal sholat atau apapun itu yang sunnah, tapi tetap menjalankan apa yang dilarang selama hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oh ini pertanyaan dari Jakarta ya bro. Ngerti gak nyampe Jakarta tepuk tangan nih Pak? Kok aku banget ya? Lalu yang tepuk tangan dia itu saya. Tidak apa-apa, bagus itu. Sebetulnya pertanyaan itu minggu. Pertemuan kita yang kemarin itu sudah gitu, bahwa hobi kita untuk melakukan kesalahan-kesalahan itu satu bab, Pak. Tapi bahwa kita ingin dekat dengan Tuhan itu juga satu bab sendiri, bang. Makanya saya selalu ngomong bahwa kama takhatta adzamba wal aud ilaihi, kama takhatta adzamba wal aud ilaihi, syafa itu Imam Ghazali. Dawa Imam Ghazali yang ditampilkan oleh Mbak Ehsan lagi, tapi dalam sahahnya Sirajul Talibin. Anak ini kita malah iku nang dina, anak kita tapi akhirnya nang iki ayo. Takhatta wad damba wal kama takhatta az-damba wal aud ilaihi khifatan fattakhidit taubah wal aud ilaiha khifatan. Sebagaimana kamu itu cukup istiqomah untuk melakukan kesalahan, tolong kamu juga berusaha istiqomah untuk selalu meminta maaf dan berlaku lebih baik daripada hari kemarin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kira-kira begitu Bu Dandi. Sebagaimana kita ini nyaman kalau sedang melakukan kesalahan, tolong kita lebih nyaman ketika kebetulan kita melakukan kebaikan. Sebagaimana kita semangat untuk melakukan mungkin beberapa hal yang secara kacamata syara itu negatif, maka kita juga harus semangat ketika kita melakukan sesuatu dari kacamata syara itu adalah positif. Makanya dia tahu ngomong nggak, awakmu nek misalnya budal ngaji, nek misalnya awakmu budal delok, iku kecepatannya itu payune 70 atau 80 km per jam. Tolong kalau ngaji kamu kecepatannya 100. Kamu kalau mau nonton di Jakarta atau di Kediri, dari Jakarta ke Kediri naik Harapan Jaya, tolong kalau ngaji naiknya Citylink. Agak-agak begitu. Oke ya, bisa dipahami maksudnya? Saya mau juga begitu ya. Iya toh, penting itu. Sebagaimana kamu memiliki kesungguhan untuk misalnya ini, pernah apa enggak? Misalnya 2 bulan lagi ada konser yang luar biasa atau ada tontonan yang luar biasa. Kemudian kita
ambil tiketnya hari ini. Pernah apa enggak? Ada enggak situasi seperti itu? Ono toh? Lah tolong situasi yang sama juga diberlakukan ketika hal-hal itu bersifat positif. Makanya tadi kan ya sudah biasa itu. Ketika beliau kemudian tertarik untuk ngaji, ya udah saya beli tiket, saya berangkat. Nah, itu luar biasa. Moga-moga itu merupakan suatu catatan amal yang mampu menghapus semuanya. Nah. Amin amin. Amin. Selanjutnya jamaah putri kembali, monggo ingkang pesaken tanya. Kami persilakan, mohon juga dari keluarga besar rombongan dari Jambi. Wonten. Lagi numpak apa terusan? Jambi loh bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Gus Kausar beserta keluarga mugi-mugi tansah wilujeng manfaat barokah maslahat dunia wa dunya wal akhirah. Pangapunten Gus, perkenalkan kula tiyang lokal nggih, nami kula Siti Lebar saking Kraton. Ingkang kelenipun pemancingan Wakerdam. Oke. Kalau Kraton mati, mutih boten ada tempat. Pernah merkoi mobilipun Gus. Parkir wonten halaman. Pangapunten Gus, insyaallah untuk pertanyaan hari ini mungkin berkaitan kali yang kemarin itu tentang pendidikan orang tua dan sekarang adalah tentang ilmu. Pangapunten keranten keseharian saya sebagai pengajar di Universitas Kota Kediri, jadi perlu kami sohkan dumateng panjenengan Gus. Ini terkait dengan ilmu. Kalau kita berumah tangga itu kan memang kita setinggi apapun ilmu yang dimiliki oleh seorang perempuan itu kita selalu menjadi seorang rakyat bagi suami, dan suami itu adalah imam bagi kita. Kemudian yang perlu saya tanyakan, apakah seorang istri itu selalu punya kebijakan tanpa dasar dari seorang suami? Bahkan mungkin seorang suami selalu menyerahkan, wis pinterno anakmu, wis aku tak cerahkan. Nah, itu bagaimana sikap kebijakan kita sebagai seorang istri yang punya pasangan seperti itu walaupun kita selalu bahagia? Mengatakan Gus, mungkin nyuwun pentahanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari orang lokal mawon.